ampun Isabel, enak-enak banget loh makanannya. Masa sih Tasya? Tadi chef pribadi aku yang buatin. Spesial loh makanannya ini dari 50 negara. Pantesan ya ada banyak jenis makanannya. Aku paling suka rendang sama spagettinya sih. Ih, kapan-kapan aku kirimin rendang ya ke rumahmu Tasya. Ih, nggak usah, nanti kamu kiriminnya 1 truk lagi. Ya enggak lah. Besok kamu udah ngapain Tasya? Besok aku bakal ke Dubai Isabel. Ngapain? Itu anakku Queen. Besok dia ada lomba balet di sana. Kamu ikut yuk? Boleh, boleh. Ya ampun, aku juga udah lama loh nggak ke Dubai. Kapan ya terakhir aku ke sana? Minggu lalu deh kayaknya. Ih, seru banget kamu bakal ikut. Tasya, gimana kalau kita ngajak anak-anak kita juga? Putri sama King, boleh juga tuh. Mereka itu cocok banget ya. Iya kan, aku juga ngelihatnya mereka itu cocok banget. Boleh kali kalau udah gede mereka kita jodohin. Boleh banget lah. Terus kita bakal jadi besanan deh. Terus kita ngomong cucu bareng deh. Ya ampun, padahal anak kita masih SD ya. Kok kita mikirnya udah kejauhan sih? Iya, Isabel, gimana kalau kita berangkat ke Dubainya sekarang aja? Tapi kan anak-anak masih pada sekolah. Kita nggak nunggu mereka pulang sekolah dulu. Ya tinggal jemput aja mereka ke sekolahnya. Kan aku pemilik SD negeri swasta, bener nggak mungkin nggak ngizinin. Boleh juga tuh, aku juga nggak ada jadwal ngapa-ngapain sekarang. Oke deh, aku pesenin tiket pesawatnya dulu kalau kayak gitu ya. Ngapain pesan tiket pesawat? Oh, kita kan kesananya pakai pesawat, Isabel. Emangnya mau jalan kaki? Bukan, aku kan punya pesawat pribadi. Pakai pesawat pribadiku aja lah. Astaga, aku sampai lupa kalau kamu itu sultannya para sultan loh. Kalau kayak gitu, boleh dong aku nebeng di pesawat pribadi kamu, Isabel. Boleh lah, pesawat pribadiku tuh ada 5 banyak. Aku nebeng di pesawat kamu aja biar kita bisa ngobrol-ngobrol di pesawat. Ya udah, aku suruh bodyguardku dulu ya buat siapin helikopter sama pesawat pribadi. Bodyguard. Iya Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tolong siapkan pesawat pribadi untuk ke Dubai sama helikopter untuk jemput anak-anak. Siapin sekarang ya bodyguard. Siap Nyonya, ditunggu Nyonya. Ya udah Tasya, yuk kita siap-siap yuk. Yuk. Besok liburan kemana lagi ya? Kayaknya semua negara udah pernah aku kunjungin deh. Apa jalan-jalan ke Korea Utara aja kali ya? Nyonya gawat Nyonya! Mbak, ada apa sih Mbak? Mbak bikin saya kaget aja ya. Awas loh Mbak, saya tambahin nanti gaji kamu ya. Maaf Nyonya, tapi ini gawat banget Nyonya. Saya nemuin uang bekalnya Non Putri masih sisa di dalam tasnya Nyonya. Ini masih ada lagi 100-an juta Nyonya. Ini artinya Non Putri itu nggak ngabisin bekalnya Nyonya. Apa? Astaga Putri, makin lama makin keterlaluan sekali anak itu. Bisa-bisanya dia nggak ngabisin bekal yang saya kasih. Ya ampun Mbak, ini gimana ya caranya biar Putri disiplin ngabisin bekal yang saya kasih? Gimana kalau Non Putri itu dikasih asisten keuangan aja Nyonya, supaya Non Putri ada yang ngawasin keuangannya. Oh, boleh juga tuh Mbak. Nanti kamu tolong cariin ya asistennya. Makasih ya Mbak. Nyonya, ini dia asisten keuangan barunya Non Putri. Selamat pagi Bu Isabel, perkenalkan nama saya Karina, asisten keuangannya Non Putri. Apa saja yang harus saya lakukan ya Bu Isabel? Asisten, tolong kamu awasin dengan benar ya keuangannya Putri. Pokoknya setiap bekal yang saya kasih ke dia, kamu harus pastikan dia menghabiskan semua bekal yang saya kasih. Baik Bu Isabel, untuk gaji kamu, saya bakal kasih kamu gaji 100 juta dalam per bulan. 100 juta? Tapi jangan sedih dulu asisten, nanti akan ada kenaikan gaji sebesar 10%, tergantung dengan kinerja kamu ya asisten. Baik Bu Isabel. Dan kamu bisa menggunakan seluruh fasilitas yang ada di rumah ini ya asisten. Yang pertama ada spa, ada gym, ada bioskop, ada tempat karaoke, ada fast food, ada tempat minum, ada tempat nongkrong, taman bunga, taman kupu-kupu, sampai taman buaya juga ada ya asisten.
Tentu saja kamu boleh menggunakan fasilitasnya setelah jam kerjamu dengan Putri berakhir ya, asisten. Oh ya, asisten, saya juga menyediakan penginapan untuk seluruh karyawan yang ada di sini. Nanti kamu bisa menginap di Hotel Kempinska. Nanti kasih tahu saya ya kalau kamu perlu penginapan. Baik, Bu Isabel. Oh ya, saya juga akan memperkenalkan para pegawai yang dekat dengan anak saya. Yang pertama ada Mbak nomor 256. Dia adalah Mbak yang paling dekat dengan Putri. Halo Mbak. Yang kedua adalah bodyguard. Dia adalah bodyguard ketua yang selalu mengawasi dan mendampingi keamanannya non Putri. Dia bekerja didampingi oleh 5 anggota lainnya. Bodyguardnya juga. Selanjutnya ada chef. Dia adalah chef pribadi anak saya yang selalu mengawasi gizi dan kesehatan anak saya. Wah, punya chef pribadi juga. Dan yang terakhir ada kamu ya, asisten. Kamu akan mengawasi kinerja keuangannya Putri. Semoga kamu betah ya kerja di sini, asisten. Iya, Bu Isabel. Terima kasih ya, Bu, karena sudah mempekerjakan saya. Ini buat kamu ya, asisten. Wah, ngapain ya, Bu? Saya belum kerja sebulan, Bu. Baru sehari aja. Kok saya udah dapat gaji, Bu? Terima atau saya bakal pecat kamu. Iya, Bu. Selamat bekerja ya, asisten. Apa? Helikopternya ada lecet. Ya udah langsung ganti baru aja bodyguard. Gak usah sih di servis-servis. Cepetan ya bodyguard, saya tunggu di sekolah. Lecet sedikit langsung diganti. Kenapa nggak diservis aja, Bestai? Ribet ah, mending langsung beli baru. Sari, yuk pulang. Putri belum dijemput, nak. Belum, Tante. Bodyguardnya Putri lagi beli helikopter baru. Mungkin sebentar lagi datang. Sultan emang beda ya. Kalau Tante antar pulang gimana? Jangan, mah. Putri itu lebih senang naik helikopter. Dia jarang naik mobil. Gak apa-apa kok, Sar. Kan seru bisa pulang bareng kamu. Tuh, Putri aja mau. Ya udah, yuk kita berangkat yuk sekarang. Yuk, Bestai. Sekarang lewat mana ya, Nak Putri? Lurus terus masuk tol, Tante. Oh, lewat tol ya. Sari, kartu e-money-nya udah di top up belum? Belum mah. Ini Sari top upin sekarang. Berapa top up-nya, Sar? Ya ampun, jadi ngerepotin nih. Nggak apa-apa kali, Put. Aku top up-nya itu di aplikasi GoPay. Soalnya cuma di aplikasi GoPay kita bisa dapetin harga e-money murah. Nih, lihat nih. E-money 20.000 harganya cuma 19.000 aja loh. Wah, murah ya. Makanya pakai aplikasi GoPay buat top up e-money murah. Mah, ini udah, Mah. Tunggu ya, Nak Putri. Sebentar lagi kita sampai ke rumahmu. Mama, Putri pulang. Siapa yang ngantar kamu, Nak? Kan bodyguard lagi beli helikopter baru. Putri diantar sama mamanya Sari. Halo, Bu. Tante. Ya ampun, kamu kok ngerepotin mamanya Sari sih? Nggak repot kok, Bu. Saya malah senang bisa main ke rumahnya Putri yang mewah ini. Ya udah, karena Bu Sari udah di sini, sekalian aja ya kita makan siang bareng. Nggak usah repot-repot, Bu. Nggak repot kok. Bodyguard. Siap, Nyonya. Siapkan pesawat pribadi menuju Thailand ya. Kita mau makan siang di sana. Makan siangnya bukan di sini. Kan aku udah bilang, Mas, Sultan itu emang beda. Perintah-perintahnya tuh nggak masuk di akal semua. Astaga. Yuk kita berangkat ke Thailand sekarang. Nah, gimana ini, Nak? Udah lama, kita udah diajakin, nggak boleh nolak. Yuk kita ke Thailand, Mah. Ya ampun, asisten. Ini serius, saya dikasih duit sebanyak ini sama suami saya. Nggak salah kan ini, asisten? Serius, Bu Isabel. Tadi Pak Raja memberikan uang 500 juta untuk Bu Isabel habiskan hari ini. Buat apa lagi dong ya duit ini? Udah bingung banget loh dipakai buat apa. Pak, Bapak kenapa nangis, Pak? Saya lagi kekurangan uang sekali sekarang, Bu. Hutang saya banyak banget, Bu. Saya bingung banget gimana cara nafkahin istri dan anak-anak saya, Bu. Ya ampun.
Ini kebetulan saya ada duit lebih sekarang. Ini buat Bapak aja ya, Pak. Tolong diterima ya, Pak. Ya ampun, Bu. Ibu Sultan ya, Bu. Ya ampun. Makasih banyak ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Yuk, asisten. Makasih ya, Bu. Akhirnya aku dapat duit lagi sekarang. Aku harus pakai ini buat judi, biar aku bisa lipat gandakan duit ini. Orang itu sepertinya mencurigakan. Aku harus selidiki dia. Aku takut Bu Isabel membantu orang yang salah. Bu Isabel, itu adalah orang yang Ibu Isabel bantu minggu lalu. Sekarang dia sudah kembali miskin, Bu, karena uangnya sudah habis dipakai untuk berjudi. Astaga, asisten, duitnya malah habis dipakai buat judi. Pak, Ibu, saya boleh minta bantuan lagi nggak, Bu? Tolongin saya, Bu. Saya makin dikejar-kejar sama debt collector soalnya sekarang, Bu. Maaf, Pak. Saya nggak akan bantu Bapak selama Bapak masih berjudi. Judi itu penipuan, Pak. Bukan cara untuk cari rezeki. Itu cuma janji palsu yang ujung-ujungnya hanya merusak diri sendiri. Judi itu merusak hidup, keluarga, dan masa depan loh, Pak. Ibu, kalau Bapak emang benar-benar mau berubah, Bapak harus follow @judi pasti rugi di Instagram dan di TikTok. Di sana banyak cerita nyata tentang korban judi, Pak, dan tips biar bisa lepas dari lingkaran gelap ini. Saya hanya membantu orang yang ingin bangkit, bukan yang hanya terus menyalahkan keadaan. Jadi Bapak buktikan dulu Bapak mau berubah, baru Bapak bisa bicara lagi dengan saya. Asisten, ayo kita pergi sekarang. Judi itu penipuan. Jangan judiin mimpi keluarga Anda.